Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TRI 3A. Di sini kami akan menjelaskan modul 1 yang berjudul Basic Device Configuration dari CCNA Switching Routing and Wireless Essential. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dengan NPM 24782023. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan modul 1 yang 1.0 yang berjudul Introduction. Segini aja nggak sih? Ya. Kok kayak gini? 1.0 yang berjudul Introduction. Masuk ke 1.0.1. Why should I take this module? Oke, selamat datang di Basic Device Configuration atau konfigurasi perangkat dasar. Sebelumnya di sini welcome to the first module in CCNA Switching, Routing, and Wireless Essential. You know that switches and routers come with some built-in configuration, so why would you need to learn to further configure switch and router? Jadi di sini bayangkan kita mempunyai sebuah kereta api dengan model yang sudah ada. Setelah kita menyusun, kita menyadari bahwa track atau jalur kereta api itu sangat simpel, yaitu oval. Bentuknya oval, terus itu dia itu cuman dilintasi oleh cars only run clockwise. Jadi dia hanya muter di bagian oval itu. Jadi you might want the track to be a figure A shape with an overpass. You might want to have two trains that operate independently of each other and are able to move in different direction. Jadi kita itu pengen jalurnya itu berbeda. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita itu akan reconfigure the track and the control. Jadi kita itu akan mengatur ulang. It is the same with network device. As a network administrator, you need detailed control of the device in your network. Jadi kita sebagai administrator itu butuh detail untuk mengontrol device di perangkat kita. Oke, jadi kita akan membuat jalur yang berbeda. Oke, jadi kita masuk ke yang kedua. 1.0.2. What will I learn to do in this module? Modul title. Judul modul yaitu Basic Device Configuration. Nah, objektif dari modul ini adalah configure device using security best practice. Oke. Jadi di sini ada topik title-nya sama topik objektif. Jadi di sini ngejelasin judul-judulnya itu dan objektifnya ini untuk apa sih? Jadi yang pertama itu configure a switch with initial setting. Nah, topik objektifnya itu adalah kita mengkonfigure initial setting on a Cisco switch. Jadi kita itu mengkonfigurasi settingan dari switch di Cisco. Selanjutnya itu configure switch port. Itu kita configure switch port to meet network requirement. Selanjutnya adalah secure remote access, yaitu configure secure management access on a switch. Selanjutnya ada basic router configuration, yaitu mengkonfigurasi basic setting on a router to route between two directly connected network using CLI. Lanjutnya verify directly connected network, yaitu kita memverify connectivity between two network that are directly connected to a router. Oke. Selanjutnya di sini 103 download and install paket tester
jadi kita memakai paket tracer. Selanjutnya di sini ada video getting started in Cisco paket tracer. Jadi ini tata cara menggunakan paket Cisco paket tracer. Oke, di sini tata caranya. Ini tata caranya menggunakan paket tracer. You can add device and connect via kabel or wireless. Jadi kita itu bisa memasangkan perangkat terus mengkoneksi internet melalui kabel atau wireless. Terus kita bisa memilih menghapus dan inspect label and group components within your network. Selanjutnya kita bisa manage your network by opening and exiting sample network. Terus kita bisa save your current network dan memodifikasinya. Terus di sini kita bisa menjalankan paket tracer yang berjudul Logical and Physical Mode Exploration. Selanjutnya di sini ada kita masuk ke 1.1.1 yaitu switch boot sequence. Ini jadi before you can configure a switch, you need to turn it on and allow it to go through the 5-step boot sequence. This topic covers the basic of configuring a switch and include a lock at the end. After a Cisco switch is powered on, it goes through the following 5-step boot sequence. Jadi di sini step pertama yaitu switch memuat program power on self test atau POS yang disimpan di ROM. Selanjutnya POS memeriksa subsistem CPU. Lalu ia menguji CPU, DRAM, dan bagian dari perangkat flash yang membentuk sistem file flash. ROM itu sebelumnya adalah read only memory. Oke, langkah kedua selanjutnya switch memuat bootloader software. Bootloader adalah program kecil yang disimpan di ROM dan dijalankan setelah POS berhasil diselesaikan. Selanjutnya ada bootloader melakukan inisialisasi CPU tingkat rendah. Dia menginisialisasi register CPU yang mengontrol di mana memori fisik dipetakan, jumlah memori dan kecepatannya. Langkah keempat yaitu bootloader menginisialisasi sistem file flash pada papan sistem. Yang terakhir yaitu bootloader menemukan dan memuat software sistem operasi iOS bawaan default iOS ke dalam memori, lalu memberikan kendali switch kepada iOS. Selanjutnya kita masuk ke 1.1.2. Ini the boot system command, perintah boot system. Jadi di sini switch berusaha melakukan booting secara otomatis dengan menggunakan informasi yang ada di variabel lingkungan boot. Jika variabel ini tidak di-install, switch akan mencoba memuat dan mengeksekusi file executable pertama yang dapat ditemukan. Ini excluding the bin file extension. Oke, selanjutnya pada switch Catalyst 2960 series, file image biasanya terdapat dalam sebuah direktori yang memiliki nama yang sama dengan file image tersebut, kecuali ekstensi file bin. Oke. Selanjutnya sistem operasi iOS kemudian menginisialisasi antarmuka interface dengan menggunakan perintah-perintah Cisco yang ada di file startup config. File startup config ini disebut config.txt yang terletak di dalam flash. Jadi ini
Oke, selanjutnya dalam contoh ini variabel lingkungan boot diatur dengan menggunakan perintah bersistem pada mode konfigurasi global. Perhatikan bahwa file iOS terletak dalam folder khusus dan jalur folder tersebut harus ditentukan. Gunakan perintah show boot untuk melihat file boot iOS yang sedang digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada command boot system, definisinya the main command, lalu flash ini untuk the storage device ruangnya, terus yang si 2960 ini the path to the file system, si 2960 ini untuk the iOS file name. Oke, selanjutnya ada 1.1.3 yaitu switch LED indicator. Oke, di sini Disco Catalyst Switch memiliki beberapa lampu indikator status LED. Anda dapat menggunakan LED switch untuk dengan cepat memantau aktivitas dan performa switch. Switch dengan model dan fitur yang berbeda akan memiliki LED yang berbeda dan penempatan panel depan switch juga dapat bervariasi. Ini panel. Selanjutnya gambar menunjukkan LED switch dan tombol mode pada Cisco Catalyst 2960 switch. Oke. Pertama kita jelasin satu sistem LED ini menunjukkan apakah sistem menerima daya dan fungsi dengan baik. Jika LED off, berarti sistem tidak menyala. Jika LED green, sistem beroperasi normal. Jika LED amber, sistem menerima daya tetapi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, yang redundant power system RPS LED itu menunjukkan status RPS. Jika LED off, berarti RPS mati atau tidak terhubung dengan benar. Jika LED green, RPS terhubung dan siap menyediakan daya cadangan. Jika LED blinking green atau berkedip-kedip warna hijau, RPS terhubung tetapi tidak tersedia karena sedang menyuplai daya ke perangkat lain. Jika LED amber, RPS dalam mode siaga atau mengalami kondisi error. Jika LED blinking amber, power supply internet pada switch gagal dan RPS sedang memberikan daya. Selanjutnya kita ke tiga start. Itu port status LED. Menunjukkan bahwa mode port status dipilih ketika LED green. Ini adalah mode default. Jika LED off, tidak ada link atau port dimatikan secara administratif. Jika LED green, link ada. Jika LED blinking green, ada aktivitas port sedang mengirim atau menerima data. Jika LED alternating green amber, ada link default. Jika LED amber, port diblokir untuk memastikan tidak ada loop di forwarding domain dan port tidak meneruskan data. Biasanya port dalam status ini selama 30 detik pertama setelah diaktifkan. Lalu jika LED blinking amber, port diblokir untuk mencegah kemungkinan loop di forwarding domain. Lalu duplex. Port duplex LED menunjukkan bahwa mode port duplex dipilih ketika LED green. Jika LED port off, berarti port dalam mode half duplex. Jika LED port green, berarti port dalam mode full duplex. Oke, yang 5 speed. Port speed LED menunjukkan bahwa mode port speed dipilih. Jika LED off, port berjalan pada 10 Mbps. Jika LED green, port berjalan pada 100 Mbps. Jika LED blinking green, port berjalan pada 1000 Mbps. Selanjutnya power over Ethernet PoE mode LED. Jika PoE didukung, maka LED mode PoE akan ada. Jika LED off, berarti mode PoE tidak dipilih dan tidak ada. Port yang ditolak, dayaan atau dalam kondisi default. Jika LED blinking amber, mode PoE tidak dipilih tetapi minimal ada satu port yang ditolak dayanya atau mengalami
default PoE. Jika LED green berarti mode PoE dipilih dan port LED as akan menunjukkan status dengan warna berbeda. Jika LED port off berarti PoE off. Jika LED port green berarti PoE on. Jika LED port alternating green amber berarti PoE ditolak karena penyediaan daya ke perangkat akan melebihi kapasitas daya switch. Jika LED port green amber berarti PoE off karena fault. Jika LED port amber berarti PoE untuk port telah dinonaktifkan. Oke. Yang selanjutnya 1.1.4 recovering from a system crash. Jadi di sini bootloader memberikan akses ke dalam switch jika sistem operasi tidak dapat digunakan karena file sistem yang hilang atau rusak. Bootloader memiliki command line yang memberikan akses ke file yang tersimpan di flash memory. Bootloader dapat diakses melalui koneksi konsol dengan langkah-langkah berikut. Step 1. Connect a PC by console cable to the switch console port. Configure terminal emulation software to connect to the switch. Hubungkan PC menggunakan konsol kabel dan switch console port. Konfigurasikan software terminal emulation untuk terhubung ke switch. Yang kedua, sabut kabel daya switch. Yang ketiga, sambungkan kembali kabel daya ke switch dan dalam waktu 15 detik. Tekan dan tahan tombol mode sementara sistem LED masih berkedip grand blinking grand. Oke, yang keempat, terus tekan tombol mode hingga sistem LED berubah sebentar menjadi amber lalu menyala green solid, kemudian lepaskan tombol mode. Yang selanjutnya itu bootloader switch prompt akan muncul di software terminal emulation pada PC. Ketik perintah help atau tanda tanya pada prompt bootloader untuk melihat daftar komen yang tersedia. Oke. Nah, ini secara default switch berusaha melakukan booting otomatis dengan menggunakan informasi yang ada di boot environment variable. Untuk melihat jalur dari switch boot environment variable, ketik perintah set lalu inisialisasi sistem file flash dalam perintah flash flash init untuk melihat file yang ada di dalam flash seperti terlihat pada output. Jadi ini kita melihat flash init untuk mengetahui file yang ada di dalam flash. Setelah itu, after flash has finishing initialization, you can enter the dir flash. Jadi ini dir flash, directory dari flashnya. Selanjutnya, enter the boot flash command to change the boot environment variable. Okay. Selanjutnya itu kita ke 1.1.5 yaitu switch management access. Jadi di 1.1.5 ini switch management access itu untuk mempersiapkan switch agar dapat diakses melalui remote management. Switch harus memiliki switch virtual interface (SVI) yang dikonfigurasi dengan IPv4 address dan subnet mask atau IPv6 address dan prefix length untuk IPv6. SVI adalah virtual interface, bukan port fisik pada switch. Oke, perlu diingat bahwa agar switch dapat dikelola dan dari jaringan remote, switch harus dikonfigurasi dengan default gateway. Hal ini sangat mirip dengan konfigurasi informasi IP address pada perangkat host. Jadi di sini konsol kabel itu yang menghubungkan switch ke PC1. Selanjutnya ada 1.1.6 yang berjudul Switch SVI Configuration Example. Secara default, switch dikonfigurasi agar manajemennya dikendalikan melalui VLAN 1.
Semua port secara default ditetapkan ke VLAN 1 untuk tujuan keamanan. Dianggap secara best practice menggunakan VLAN selain VLAN 1 sebagai manajemen LAN. Misalnya VLAN 99 pada contoh ini. Pada step 1 ini, kita dari mode konfigurasi interface VLAN, sebuah IP versi 4 address dari subnet mask diterapkan ke manajemen SPI dari switch. Dari mode konfigurasi interface VLAN sebuah secara spesifik SPI VLAN 99 akan diberikan alamat IPv 4 172.17.19.11/24. Catatannya, SPI untuk VLAN 99 tidak akan muncul sebagai app atau app sampai VLAN 99 dibuat dan ada perangkat yang terhubung ke port switch yang disosialisasikan dengan VLAN 99. Switch mungkin perlu konfigurasi untuk IP versi 6. Misalnya, sebelum Anda dapat mengkonfigurasi alamat IP versi 6 pada Cisco Catalyst 2960 dengan iOS versi 15.0. Selanjutnya ada step 2. Step 2 itu configure the default gateway. Switch harus dikonfigurasikan dengan default gateway jika akan dikelola secara remote dari jaringan yang tidak langsung terhubung. Catatannya, karena switch akan menerima informasi default gateway dari router advertisement RA, maka switch tidak memerlukan IP versi 6 default gateway. Selanjutnya step 3 yaitu verify configuration. Perintah show IP interface drive lalu show IP versi 6 interface drive berguna untuk menentukan status dan interface fisik maupun virtual. Output perintah tersebut mengonfigurasi bahwa interface VLAN 99 telah dikonfigurasi dengan alamat IPv versi 4 dan IP versi 6. Catatannya, IP address yang ditetapkan ke SPI hanya digunakan untuk remote manajemen akses ke switch. Hal ini tidak membuat switch bisa melakukan routing layer paket 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 1.2 configure switch port. Langsung saja di sini 1.2.1 duplex communication. Jadi pada switch setiap port itu bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Dalam komunikasi jaringan dikenal dengan dua mode, yaitu full duplex communication dan half duplex communication. Full duplex ini dia tuh memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan, sehingga lebih efisien dan tidak menimbulkan collision. Mode ini membutuhkan microsegmentation, yaitu ketika satu port hanya terhubung dengan satu device dan umumnya digunakan pada switch modern serta wajib pada NEC gigabit dan 10 giga. Di sisi lain, half duplex communication hanya bisa mengirim atau menerima data satu arah dalam satu waktu. Hal ini sering menimbulkan collision dan menurunkan performa, sehingga biasanya hanya ditemukan pada perangkat lama seperti hub. Perbedaannya antara kedua mode ini, full duplex itu dapat melakukan mengirim dan menerima sekaligus, sedangkan half duplex dia tuh cuma bisa ngirim atau menerima secara bergantian. Nah, selanjutnya 1.2.2 configure switch port at the physical layer. Switch port bisa dikonfigurasi secara manual untuk menentukan duplex dan speed.
Perintah duplex digunakan untuk mengatur mode duplex, sedangkan perintah speed untuk menentukan kecepatan port. Misalnya, dua switch dalam sebuah topologi bisa diatur agar bekerja pada full duplex 100 Mbps. Secara default, switch Cisco Catalyst 2960 dan 3560 menggunakan pengaturan auto untuk duplex dan speed pada port 10/100/1000. Jika di set 10 atau 100 Mbps bisa bekerja half duplex atau full duplex, sedangkan pada 1000 Mbps itu tuh cuman bisa full duplex. Lalu auto negotiation yaitu berguna jika perangkat terhubung tidak diketahui atau bisa berubah-ubah. Namun untuk perangkat yang sudah pasti seperti server, workstation, atau switch lain, praktik terbaik adalah mengatur manual duplex atau dan speed agar stabil. Saat troubleshooting, pengaturan duplex dan speed wajib dicek, karena setting yang tidak sesuai bisa menimbulkan masalah konektivitas. Untuk port fiber optik seperti 1000 BSXE, kecepatan tuh sudah diatur tetap dan selalu berjalan pada full duplex. Lalu di sini kita bisa melihat ada perintah iOS yang dimana konfigur terminal itu untuk masuk ke mode konfigurasi global. Lalu perintah interface West Ethernet 0/1 dia tuh masuk ke mode konfigurasi interface. Lalu perintah duplex full dia tuh mengkonfigurasi interface duplex. Lalu konfigurasi speed 100 dia tuh mengkonfigurasi interface speed. Lalu perintah N ini untuk kembali ke mode privilege. Lalu perintah copy running config startup config dia tuh untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi startup. Selanjutnya ke 1.2.3 auto MDIX. Jadi pada modul 1.2.3 itu tuh untuk menghubungkan ke perangkat jaringan dibutuhkan jenis kabel yang berbeda, misalnya koneksi switch ke switch atau switch ke router membutuhkan kabel crossover, sedangkan koneksi ke server atau PC menggunakan kabel straight talk. Lalu sekarang dengan fitur auto MDIX pada switch, masalah ini tuh nggak ada lagi. Jika auto MDIX aktif, port switch akan otomatis mendeteksi jenis kabel yang dipakai dan menyesuaikan konfigurasi agar koneksinya berhasil. Pada switch modern, fitur ini bisa diaktifkan dengan perintah MDIX auto di mode konfigurasi interface. Agar berfungsi dengan benar, pengaturan speed dan duplex harus dalam mode auto. Note, auto pada Cisco Catalyst 2960 dan 3560 auto MDIX sudah aktif secara default, sedangkan model lama seperti 1950 atau 3550 itu nggak mendukung fitur ini. Lalu untuk memeriksa status auto MDIX pada sebuah port bisa menggunakan perintah show control Ethernet controller FA0/1 physical input MDIX. Jika berhasil, dia tuh akan menunjukkan output on, yang berarti fiturnya tuh aktif. Selanjutnya 1.2.4 switch
verification comments. Jadi di sini ada perintah show interface yang dimana untuk menampilkan status dan konfigurasi interface. Lalu show startup config itu menampilkan konfigurasi startup saat ini. Lalu perintah show running config dia itu menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Perintah show flash dia itu menampilkan informasi tentang sistem berkas flash. Lalu show version dia itu menampilkan status perangkat dan perangkat lunak. Lalu show history dia itu menampilkan informasi IP pada interface. Lalu show IP interface dia itu menampilkan informasi IP. Yang show history itu dia tuh menampilkan riwayat perintah yang dimasukkan. Lalu show MAC address table dia tuh menampilkan tabel alamat MAC address. Lalu selanjutnya 1.2.5 verify switch port configuration. Jadi untuk memastikan konfigurasi switch sudah benar, kita tuh bisa menggunakan perintah show running config. Nah, dari output perintah ini kita tuh bisa melihat pengaturan penting seperti interface yang sudah masuk ke VLAN 99, alamat IP yang diberikan pada VLAN tersebut, serta default gateway yang digunakan. Selain itu, perintah show interface juga sering dipakai untuk memeriksa status dan static interface. Misalnya pada interface flash Ethernet 0/18. Outputnya itu menunjukkan status up/up yang berarti portnya itu aktif dan berfungsi. Informasi lain yang ditampilkan adalah mode duplex yang sudah full duplex serta kecepatan port 100 Mbps. Kedua, perintah ini tuh sangat berguna saat melakukan konfigurasi maupun monitoring jaringan di switch. Selanjutnya 1.2.6 network access layer issue. Jadi perintah show interface itu sangat berguna untuk mendeteksi masalah pada media jaringan. Output dari perintah ini menampilkan status hardware layer dan data link layer. Jika status menunjukkan interface is up, berarti perangkat kerasnya itu aktif dan menerima sinyal seperti ini. Namun jika interface up tapi line protokolnya down, itu bisa jadi ada masalah seperti mismatch encapsulation, port di sisi lain error disable, atau masalah hardware. Jika keduanya down, kemungkinan kabel tidak terpasang atau port di sisi lain dalam kondisi administratively down. Sedangkan jika statusnya administratively down, berarti portnya itu sengaja dimatikan dengan perintah shutdown. Selain status, output juga menampilkan counter dan static seperti error input, CRC, error collision, dan late collision. Beberapa error mungkin tidak membuat koneksi langsung terputus, tetapi dia tuh bisa menurunkan performa jaringan karena itu analisis hasil show interface yang sangat penting untuk troubleshoot switch portnya. Lalu di sini terdapat jenis kesalahannya, yaitu input error, yang dimana jumlah total kesalahan ini tuh mencakup jumlah run giant tanpa buffer. Lalu runs ini dia tuh frame yang dibuang karena ukurannya lebih kecil dari ukuran frame minimum untuk media tersebut.
Lalu giants itu frame yang dibuang karena melebihi ukuran. Lalu CRC dia tuh kesalahan CRC dihasilkan ketika checksum yang dihitung tidak sama dengan checksum yang diterima. Lalu output error dia tuh jumlah semua kesalahan yang mencegah transmisi akhir datagram keluar dari interface yang sedang diperiksa. Lalu collision dia tuh jumlah pesan yang dikirim ulang karena tabrakan Ethernet. Lalu late collision yaitu tabrakan terjadi setelah 512 bit frame telah ditransmisikan. Lalu 127 interface input dan output error. Dalam switch, perintah show interface ini dia tuh menampilkan informasi penting tentang error pada port. Input error adalah jumlah semua kesalahan saat menerima data, termasuk run frame, yaitu frame Ethernet yang terlalu pendek atau kecil. Giant yaitu frame yang terlalu besar, serta CRC error yang biasanya disebabkan oleh kabel yang bermasalah, intervensi listrik atau koneksi longgar. Jika jumlah CRC errors tinggi, kabel dan sumber gangguan lalu output error adalah kesalahan yang mencegah data keluar dari port. Jenis error yang umum adalah collision, yang normal terjadi pada half duplex tetapi tidak boleh muncul di duplex, serta late collision yang biasanya disebabkan kabel terlalu panjang. Misalnya satu sisi full duplex dan sisi lainnya itu half duplex. Jaringan yang terpasang dengan benar seharusnya itu nggak punya late collision sama sekali. Selanjutnya 1.2.8 troubleshooting network access layer issue. Jadi, sebagian besar masalah pada switch biasanya tuh muncul saat implementasi awal, tetapi dalam praktiknya jaringan biasa saja bermasalah karena kabelnya rusak, konfigurasinya berubah, atau perangkat barunya ditambahkan. Karena itu, perawatan troubleshoot ini sangat penting dilakukan. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menggunakan perintah show interface untuk mengecek status port. Lalu jika interface-nya down, periksa apakah kabel yang digunakannya itu udah benar apa belum. Pastikan gak ada kerusakan pada kabel atau konektor. Lalu kita cek apakah kecepatan portnya itu sudah sesuai apa belum. Jika masalah masih ada, kita set kecepatan secara manual agar sama di kedua perangkat. Jika interface-nya up tapi koneksinya tetap bermasalah, periksa lagi apakah dia indikasinya itu noise atau gangguan listrik, misalnya ditandai dengan peningkatan error seperti runs giant atau CRC error. Jika ada sumber gangguan yang harus dihilangkan, kabelnya diperiksa dan panjang kabelnya itu nggak boleh melebihi batas maksimal. Jika bukan karena noise, cek kemungkinan adanya collision atau late collision yang biasanya disebabkan pengaturan duplex tidak sama. Solusinya yaitu set duplex ke full duplex di kedua sisi. Jika semua langkah sudah dilakukan tetapi masalahnya belum teratasi, dokumentasikan pekerjaan yang sudah dilakukan, lalu eskalasi dan ke teknisi atau level dukungan berikutnya. Selanjutnya 1.2.9 System Checker Configure Switch Port. Jadi pada bagian ini kita tuh diminta untuk mengkonfigurasi interface switch sesuai kebutuhan yang ditentukan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada bab 1.3 Secure Remote Access. Baik, di sini saya akan menjelaskan 1.3 yaitu Secure Remote Access. Nah, di sini ada 1.3.1 yaitu Telnet Operation. Nah, dalam subbab modul ini itu berisi tentang Telnet adalah protokol lama yang berjalan pada TCP port 2023 untuk mengakses perangkat jaringan secara remote. Namun protokol ini tidak aman karena semua data termasuk username dan password dikirim dalam bentuk plain text tanpa enkripsi. Nah, hal ini juga membuat Telnet rentan terhadap penyadapan, di mana pihak tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menangkap data menggunakan tools seperti Wireshark. Nah, seperti kayak gini. Nah, contohnya itu username, admin dan password CCNA dapat terlihat jelas dalam hasil tangkapan pada Telnet berikut. Nah, seperti ini. Nah, dia username sama passwordnya itu kelihatan jelas. Lalu kita lanjut ke subbab modul yang kedua yaitu 1.3.2 SSH Operation. Nah, dalam modul ini itu Secure Shell atau SSH adalah protokol aman yang menggunakan TCP port 22 untuk menyediakan koneksi manajemen transkripsi ke perangkat jaringan. SSH direkomendasikan sebagai pengganti Telnet karena mampu melindungi autentikasi username dan password serta data yang ditransmisikan melalui enkripsi kuat. Meskipun aktivitas sesi masih dapat dipantau melalui alamat IP administrator, isi komunikasi termasuk username dan password tetap terlindungi dan tidak terlihat jelas, berbeda dengan Telnet. Nah, kita lanjut ke 1.3.3. Nah, 1.3.3 Verify the switch support SSH. Nah, di sini tuh agar SSH dapat digunakan pada switch Catalyst 2960, perangkat harus menjalankan iOS yang memiliki fitur kriptografi. Hal ini bisa diperiksa dengan perintah show version. Nah, jika nama file iOS mencantumkan K9, maka switch mendukung enkripsi dan dapat mengaktifkan SSH. Contoh hasil pemeriksaannya itu seperti ini. Dia masuk switch 1, masuk S1 lalu show version. Nah, output tersebut menunjukkan bahwa iOS yang digunakan sudah mendukung fitur kriptografi sehingga SSH dapat diaktifkan pada switch. Lalu kita lanjut ke 1.3.4 yaitu configure SSH. Nah, sebelum mengkonfigurasi SSH, switch harus memiliki hostname unik dan pengaturan konektivitas jaringan yang benar. Proses konfigurasi dilakukan melalui beberapa langkah. Nah, yang pertama itu di sini ada step 1, verifikasi dukungan SSH, yaitu menggunakan perintah berikut ini untuk memastikan switch mendukung SSH jika iOS tidak memiliki fitur kriptografi. Perintah ini tidak akan dikenali. Lalu yang step 2, di sini ada configure the IP domain. Nah, di sini itu mengatur domain name jaringan dengan perintah seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada generate RSA key pair
SSH versi 1 memiliki kelemahan sehingga SSH harus dikonfigurasi menggunakan versi 2. RSA Keypair dihasilkan untuk mengaktifkan SSH server pada contoh modul sepanjang 1024 bit digunakan. Nah, ini adalah catatan Keypair dapat dihapus dengan perintah crypto key 0G. Nah, lalu kita langsung masuk ke 135, yaitu verify SSH is operational. Yang 4-nya belum. Step 4. Yang step 4 ini yaitu configure user authentication, yaitu membuat username dan password untuk mengautentikasi SSH lokal. Nah, perintahnya itu seperti ini. Lalu yang step 5 itu configure the VTY lines. Nah, itu membatasi akses agar hanya menerima SSH dan gunakan login lokal. Nah, ini perintahnya, kode perintahnya. Lalu yang step 6 itu ada aktifkan SSH versi 2. Di sini yang memastikan switch hanya menggunakan SSH versi 2 dengan perintah seperti berikut ini. Nah, dengan langkah-langkah ya dari 1 sampai 6 ini, SSH telah berhasil dikonfigurasi pada switch dan siap digunakan untuk koneksi remote yang aman. Lalu kita lanjut ke sebelum itu kita masuk ke 1.3.5, yaitu verify SSH is operational. Nah, setelah SSH dikonfigurasi pada switch, koneksi dapat diuji menggunakan aplikasi SSH klien seperti PuTTY pada PC. Misalnya, switch S1 memiliki alamat IP versus 4, yaitu 172.17.19.11 on switch S1. Pada interface VLAN 99 pada PC 1 memiliki alamat 172.17.99.11 di kolom host name port 22 dan memilih SSH sebagai tipe koneksi. Nah, ketika koneksi berhasil, sistem meminta username dan password dengan konfigurasi sebelumnya. User login sebagai admin dengan password CCNA lalu mendapatkan akses ke CLI switch. Contoh proses login seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk memverifikasi SSH di switch itu gunakan perintah seperti ini. Nah, perintah ini tuh menunjukkan bahwa SSH sudah aktif dengan versi 2 beserta pengaturan timeout dengan jumlah percobaan login. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 1.4 yang berjudul Basic Router Configuration. Nah, jadi di sini itu kita masuk ke 1.4.1, yaitu Configure Basic Router Setting. Modul ini hanya membahas mengenai switch. Jika Anda ingin perangkat dapat mengirim dan menerima data keluar jaringan Anda, maka Anda harus mengkonfigurasi router. Topik ini mengajarkan konfigurasi dasar router dan menyediakan 2 syntax checker serta sebuah aktivitas packet tracer. Cisco router and Cisco switch
memiliki banyak kesamaan. Keduanya mendukung sistem operasi berbasis modal yang serupa, struktur perintah yang mirip, serta banyak perintah yang sama. Selain itu, kedua perangkat juga memiliki langkah awal konfigurasi yang serupa. Sebagai contoh, tugas konfigurasi berikut selalu harus dilakukan: memberikan nama pada perangkat untuk membedakan dari router lain, lalu mengkonfigurasi password seperti yang ditunjukkan pada contoh. Nah, ini jadi kita masuk ke configure terminal, lalu kita membuat hostname F1, enable secret class, terus passwordnya keycall, login, exit. Untuk Hidayat 04 itu passwordnya keycall, terus di service password encryption. Configure a banner to provide legal authentication of unauthorized access as shown in the example. Jadi kita membuat banner MOTD, yaitu authorized access only. Terus kita menyimpan perubahan di router sebagai copy running config standard config. Oke, selanjutnya 142 syntax checker. Jadi di sini jadi di sini dalam aktivitas syntax ini Anda akan mengkonfigurasi basic setting untuk router R2. Jadi konfigur terminal ini untuk masuk ke global configuration mode, lalu kita mengubah hostname menjadi R2, lalu kita konfigurasi enable secret password dengan passwordnya class. Selanjutnya kita konfigurasi console password dengan password keycall, lalu aktifkan login agar pengguna harus memasukkan password ketika mengakses melalui konsol. Selanjutnya konfigurasinya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke 1.4.3 dual stack topology. Jadi salah satu fitur pembeda antara switch dan router adalah jenis interface yang didukung masing-masing perangkat. Oke, sebagai contoh, layer 2 switch mendukung LAN, sehingga mereka memiliki banyak fast Ethernet atau gigabit Ethernet port. Lalu router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, dan mereka mendukung interface yang dapat dikonfigurasi dengan IP versi 4 maupun IP versi 6. Dual stack topology pada gambar digunakan untuk mendemonstrasikan konfigur router IPv4 dan IPv6 interface. Selanjutnya kita masuk ke 144 configure router interface, yaitu router mendukung LAN dan WAN serta dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Oleh karena itu, router mendukung banyak jenis interface. Sebagai contoh, G2 ISRS memiliki 1 atau 2 integrated gigabit Ethernet interface dan high speed. One interface card HWIC slots untuk mendukung jenis network interface lainnya, termasuk serial, DSL, dan cable interface. Selanjutnya dikonfigurasikan dengan minimal 1 IP address. Nah, ini. Jadi ini the following example show the configuration for the interface or on R1. Jadi perintah ini adalah untuk mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0/0. Artinya kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0, memberikan IP versi 4 address-nya, yaitu 192.168.10.1/24. Nah, ini akan menjadi gateway untuk LAN 1, memberikan IP versi 6 address, lalu menambahkan description agar mudah dikenali, link to LAN 1, lalu no shutdown, mengaktifkan interface defaultnya mati atau shutdown. Selanjutnya
selanjutnya kita konfigurasi interface gigabit 0/0/1, yaitu masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1, lalu memberikan IPv versi 4 address. Nah, itu IP-nya akan menjadi gateway untuk LAN 2. Lalu memberikan IP versi 6 address, menambahkan description link to LAN 2, mengaktifkan interface dengan shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi interface serial 0/0/0. Nah, masuk ke interface serial 0/0/0 biasanya dipakai untuk koneksi WAN atau router. Memberikan IPv address, lalu ini dipakai untuk point-to-point link to router lain R2. Memberikan IPv6 address, lalu menambahkan description link to R2 agar mudah diidentifikasi. Lalu kita mengaktifkan interface dengan no shutdown. Jadi kita itu mengkonfigurasi 3 interface di router RR1, 2 gigabit Ethernet untuk LAN 1 dan LAN 2, dan 1 serial untuk koneksi ke R2. Oke, selanjutnya masuk ke 1.4.5 Syntax Checker Configuration Router Interface. Oke, jadi ini kita konfigurasi masuk ke interface yang tadi, kasih description link to LAN 3. Jadi di sini kita masukin IPv versi 4 sama IP versi 6. Sekarang supaya interface-nya hidup, kita pakai no shutdown. Oke, itu no shutdown. Lalu kita exit untuk keluar dari mode interface. Selanjutnya kita mempunyai interface gigabit Ethernet 0/0/1, sudah mempunyai alamat IPv4 dan IPv6 deskripsi dan aktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke 1.4.6 yang berjudul IPv4 loopback interface. Jadi di sini itu loopback interface adalah interface logis virtual di dalam router, tidak terhubung ke port fisik, tidak bisa terhubung langsung ke perangkat lain, selalu dalam keadaan up selama routernya menyala. Fungsi utamanya adalah untuk testing dan manajemen, memastikan selalu ada satu interface aktif untuk mengelola router. Routing internet internal bisa dipakai untuk menguji proses routing dalam router. Simulasi jaringan tambahan di LAN loopback bisa dipakai untuk membuat jaringan-jaringan baru tanpa harus menambah perangkat fisik. Link internet virtual sering digunakan di modul latihan dan mensimulasikan koneksi ke internet. Keunggulan interface loopback ini tidak akan mati kecuali router sendiri down, berbeda dengan interface fisik yang bisa down kalau kabel dilepas atau port error. Lalu ada cara konfigurasi enable DS. Interface loopback, mengaktifkan dan memberikan alamat pada loopback interface sama tidak. Nah, jadi ini interface loopback number. Terus ada router IP address subnet mask. Multiple loopback interface can be enabled on a router. The IP versi 4 address for each loopback interface must be unique and used set by any other interface as shown in the example configuration of loopback interface 0 on S1. Oke, jadi di sini interface loopback 0 kita masukin IP address sama subnet mask exit. Oke, selanjutnya di sini ada 147 pressure. Kita bisa melihat activity dan melakukan aktivitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya 1.5 Verify Directly Connected Network, yaitu 1.5.1 Interface Verification Commands. Jadi sebelum kita menggunakan router, penting untuk memverifikasi konfigurasi dan konektivitasnya. Beberapa perintah show sangat berguna untuk mengecek status interface secara cepat. Perintah show IP interface brief dan show IP versi 6 interface brief menampilkan ringkasan semua interface termasuk alamat IP versi 4 dan IP versi 6 dan status operasionalnya. Lalu perintah show running config interface, dia itu menampilkan konfigurasi yang diterapkan pada interface tertentu. Sedangkan show IP root atau show IP versi 6 root yaitu menampilkan isi tabel routing IP versi 4 atau IP versi 6 yang tersimpan di dalam RAM. Pada Cisco iOS 15, interface ini aktif akan muncul di tabel routing dengan dua entry terkait dengan yang ditandai kode C yang berarti connect dan L itu lokal. Pada versi iOS sebelumnya biasanya hanya muncul satu entry dengan kode C. Selanjutnya 1.5.2 Verify Interface Status. Jadi perintah show IP interface brief dan show IP versi 6 interface brief itu untuk memeriksa status semua interface pada router dengan cepat. Dari output perintah ini kita tuh bisa memastikan bahwa interface-nya itu aktif dan berfungsi. Jika kolom status dan protokolnya menunjukkan up, jika salah satu interface-nya menunjukkan status berbeda, hal ini tuh bisa disebabkan adanya masalah pada konfigurasi atau kabel yang terhubung. Contohnya interface yang administratively-nya down atau down/down, yaitu menandakan port tersebut dimatikan secara manual atau belum dikonfigurasi dengan benar. Dengan perintah ini, administrator jaringan dapat segera mengetahui mana interface yang siap digunakan dan mana yang perlu diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya 1.5.3 Verify IP versi 6 link local L multicast address. Jadi perintah show IP versi 6 interface brief, dia itu menampilkan dua alamat IP versi 6 per interface. Satu global unicast yang dimasukkan secara manual dan satunya lagi tuh link lokal yang otomatis diisi interface. Nah, seperti ini. Jadi setiap interface IP versi 6 itu wajib memiliki link local address, tapi tidak harus memiliki global unicast address. Untuk melihat detail lebih lengkap perintah show IP interface, kita masukin interface ID-nya, itu akan menampilkan status interface, alamat link lokal, global unicast, dan multicast address yang dimulai dengan prefix FF02. Jadi informasi ini tuh penting untuk memastikan interface siap berkomunikasi di jaringan IP versi 6, termasuk pengaturan ICMP, ND atau Network Discovery, serta router advertisements yang memungkinkan pengiriman pakai multicast dan pengelolaan alamat IP versi 6 secara otomatis. Selanjutnya 1.5.4 Verify Interface Configuration. Jadi perintah show running config interface gigabit ethernet 0/0/0 itu untuk melihat konfigurasi saat ini yang diterapkan pada sebuah interface, termasuk deskripsi, alamat IP versi 6 dan IP versi 4,
serta mode auto-negation untuk mendapatkan informasi lebih detail. Perintah show interface menampilkan semua informasi interface beserta statik aliran paketnya. Sementara show IP interface dan show IP versi 6 interface yaitu menampilkan informasi terkait konfigurasi dan status IP versi 4 maupun versi 6 untuk semua interface pada router. Jadi perintah-perintah ini itu sangat berguna untuk memverifikasi bahwa interface-nya itu sudah dikonfigurasi dengan benar dan siap digunakan. Selanjutnya 1.5.5 verify routers. Jadi perintah show IP route atau show IP versi 6 root itu menampilkan entry jaringan yang langsung terhubung ke rute lokal pada router. Rute lokal memiliki administratif distance 0 dan menggunakan /32 untuk IP versi 4-nya atau /128 untuk IP versi 6. Yang memungkinkan router memproses paket yang ditunjukkan ke alamat IP-nya sendiri. Kode C seperti ini, dia itu menunjukkan jaringan yang langsung terhubung, sedangkan L menunjukkan rute lokal. Jadi saat interface dikonfigurasi dengan alamat global unicast dan statusnya up/up, prefix IP versi 6-nya itu ditambahkan ke tabel routing sebagai rute connect, sedangkan alamat global unicast interface ditambahkan sebagai rute lokal. Untuk memverifikasi konektivitas layer 3, perintah ping dapat digunakan baik untuk IP versi 6 maupun IP versi 4. Contohnya seperti ini. Kita akan ngeping ke alamat IP versi 6 di PC, yang dimana outputnya itu berhasil dengan success rate is 100%, yang menunjukkan bahwa jaringan berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 1.5.6 yaitu filter show command output. Nah, di sini tuh saat menjalankan perintah show, output bisa panjang sekali. Secara default iOS hanya menampilkan 24 baris lalu berhenti di more. Bisa lanjut dengan spasi halaman berikutnya atau enter spasi berikutnya. Untuk menampilkan semua sekaligus tanpa berhenti, gunakan router. Nah, solusinya itu yang filter yang dipakai setelah perintah show untuk menampilkan bagian tertentu, yaitu ada section. Nah, ini tuh menampilkan seluruh bagian konfigurasi yang dimulai dengan kata kunci. Nah, ini kodenya. Ini tuh cocok untuk melihat blok konfigurasi, misalnya line FTY, interface, router, OSPF. Lalu yang include hanya menampilkan baris yang cocok dengan kata kunci. Nah, ini kodenya. Nah, ini tuh kodenya sangat berguna untuk mencari status interface yang up atau IP tertentu. Lalu yang exclude itu menampilkan semua baris kecuali yang cocok dengan kata kunci. Nah, kode ini tuh berguna untuk menyaring data yang tidak penting, misalnya interface tanpa IP. Lalu ke begin. Nah, ini tuh menampilkan output mulai dari baris yang cocok dan melanjutkan sampai akhir. Nah, kode ini tuh cocok untuk loncat ke bagian tertentu dari output yang panjang. Nah, lalu lanjut ke 1.5.7 yaitu syntax checker filter show command output.
Nah, untuk menampilkan konfigurasi khusus bagian line console, bisa menggunakan filter section. Nah, ini perintahnya itu menggunakan show running config atau section line console. Nah, ini akan langsung menampilkan blok konfigurasi konsol, misalnya line console 0, password, login, dan lain-lain. Nah, lalu lanjut ke 1.5.8 yaitu comment history fitur. Nah, fitur comment history sangat berguna karena menyimpan daftar perintah yang telah dieksekusi sementara, sehingga dapat dipanggil kembali tanpa harus mengetik ulang. Nah, untuk mengakses perintah sebelumnya, gunakan Ctrl+P atau tombol panah atas. Setiap kali ditekan akan menampilkan perintah yang lebih lama. Lalu untuk mengakses perintah yang lebih baru, gunakan Ctrl+N untuk tombol atau tombol panah ke bawah. Nah, secara default, comment history aktif dan menyimpan 10 perintah terakhir di buffer. Untuk melihat isi buffer, gunakan perintah R1 pagar show history. Ini. Nah, jika ingin menambah jumlah perintah yang disimpan dalam sesi terminal saat ini, gunakan perintah ini, terminal history size 200. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.